Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ismail Kelana RS yang menulis sejarah adat Luak Nantigo dari menggali dari Katuk Sako. Sebelum saya membacakan tulisan sejarah adat yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sana, semoga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar Sana selalu mendapatkan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Sekarang saya akan membacakan tulisan sejarah adat yang saya tulis. Masih berkaitan dengan Tungku Nantigo Sajarangan, yaitu Marawa Tiga Warna. Dengan beban yang begitu berat di kepala seorang datuk, tentu kekuasaannya besar pula. Seiring dengan itu, karena merasa tanggung jawabnya begitu besar, bisa mengundang kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Untuk mencegah kekuasaan yang melampaui batas itu, maka mereka buatlah Tungku Nantigo Sajarangan. Tungku Nantigo Sajarangan ini terdiri dari 1. Para datuk pucuk suku, ahli di bidang adat, yaitu datuk yang pertama sekali ditegakkan dan ditanam dalam sebuah dusun. Kedua, para datuk monti sebagai orang Cadik Candokio, ahli fikir yang mendampingi datuk pucuk suku. Ketiga, para datuk malin sebagai orang suluh bendang yang memberi penerangan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Ahli dalam bidang keagamaan yang mendampingi datuk pucuk suku dan datuk monti di dalam kaum yang sesukunya. Tungku Nantigo Sajarangan, tujuan dan gunanya adalah 1. Agar kedudukan adat dalam kampung, dusun, kota atau nagari bertambah kuat melalui Tungku Nantigo Sajarangan yang saling menopang, mengisi dan memperkokoh adat yang ada. Kedua, untuk mengingatkan datuk pucuk suku kalau berjalan tidak sesuai dengan adat yang dipakai menurut alur dan patut. Ketiga, untuk mengingatkan datuk monti atau para cerdik pandai kalau mengeluarkan pendapat tidak sesuai dengan raso jo pareso. Keempat, untuk mengingatkan datuk malin, suluh bendang dalam memberikan bimbingan rohani tidak sesuai dengan hukum dan ketentuannya. Kelima, membuat marawa adat tiga warna. Adat dan limbago diwakili oleh datuk pucuk suku atau pengulu. Adat dan limbago dikembangkan oleh para datuk atau pengulu dan diteruskan kepada anak kemenakan dan orang sekaum sesukunya serta orang dalam dusun, kota atau negari. Untuk melambangkan adat dan limbago ini diberilah warna hitam. Karena warna hitam ini merupakan warna yang paling tua
dan juga berwibawa. Maka pakaian para datuk atau pengulu disesuaikan dengan warna adat dan limbago, yaitu warna hitam. Jadi adat dan limbago dilambangkan dengan warna hitam. Dibuatlah katup saku adatnya. Putih tahan susah, hitam tahan tapo. Maksudnya, putih tahan susah diibaratkan warna putih walaupun dicuci berkali-kali, namun putih itu tidak akan berubah menjadi warna lain. Hitam tahan tapo diibaratkan besi hitam atau logam berwarna hitam. Walaupun ditempa berkali-kali, namun warna besi dan logam hitam itu tetap akan kembali ke bentuk semula, yaitu berwarna hitam. Begitu juga dengan adat dan limbago di luar Nantigo. Walaupun ada orang atau sekelompok orang yang ingin mengganti adat dan limbago di luar Nantigo dengan berbagai cara untuk melakukan perubahan dan menggantinya dengan adat dan limbago yang lain, baik melalui tulisan-tulisan, baik melalui berunding dan bermufakat, sampai dengan cara kekerasan. Namun adat dan limbago yang sudah ada, yang dipakai oleh para datuk dan anak kemenakan, serta orang sekaum sesukunya, juga para penduduk dalam dusun, kota atau negari, tetap kokoh berdiri dan tidak tergoyahkan. Jadi pandai yang diwakili oleh Datuk Monti. Suatu pendapat merupakan hasil dari buah pikiran para jadi pandai atau Datuk Monti. Buah pikiran ini diberi lambang warna sirah, sebab warna sirah melambangkan keberanian mengeluarkan pendapat sesuai dengan darah yang mengalir di dalam tubuh, yang menghidupkan anggota tubuh untuk berpikir. Jadi, buah pikiran cerdik pandai atau Datuk Monti ini dilambangkan dengan warna sirah. Kemudian dibuatlah katup saku adat. Kasumbo siraju, sago labi sirah. Maksudnya, kasumbo siraju diibaratkan warna kain atau yang lain. Juga banyak yang berwarna sirah, namun warna sirah itu juga banyak macamnya. Sago labi sirah diibaratkan buah sago yang bentuknya kecil dan agak pipih. Warna biji atau buah dari batang sago itu, warna sirahnya benar-benar terang dan cemerlang dan melebihi warna sirah kasumbu. Begitu juga dengan pemikiran orang cerdik pandai atau Datuk Monti ini. Buah pemikiran beliau diharapkan melebihi buah pemikiran orang lain. Kepercayaan yang diwakili oleh Datuk Malik. Mengenai segi kerohanian dalam kepercayaan beragama dikembangkan dan disuluh-bendangkan oleh Datuk Malik. Segi kepercayaan diberi lambang berwarna kuning, disesuaikan dengan warna matahari dan sinarnya. Matahari dan sinarnya yang berwarna kuning dianggap sebagai ciptaan yang maha kuasa yang mempunyai keagungan dan kemuliaan dan berguna bagi kehidupan, yang menerangi semua alam beserta isinya dari kegelapan. Begitu juga dengan para Datuk Malin, memberikan penerangan kerohanian dan kepercayaan ini kepada anak kemenakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang dalam dusun
kota atau negari dari kegelapan kepercayaan. Pada masa itu, mereka sudah menganut kepercayaan ajaran menyembah dewa yang dibawa langsung dari kampung halaman mereka, dari tanah besar, oleh Raja Sri Maharaja Diraja beserta dengan rombongannya. Jadi, lambang kepercayaan kerohanian ini dilambangkan dengan warna kuning, yaitu warna matahari dan sinarnya. Kemudian dibuatlah katup saku adatnya. Indak lama dek santan, indak kunyang dek kuning. Maksudnya, indak lama dek santan diibaratkan memasak gulai atau membuat makanan. Kalau orang itu pandai memasak dan membuat makanan, tidak diberi santan karambieh pun, masakan dan makanan itu tetap lama dan enak. Sebab santan karambieh itu adalah merupakan salah satu menambah lama atau enak masakan. Indak kunyang dek kuning diibaratkan memasak gulai atau membuat makanan. Kalau orang itu pandai mengolah dan membuat masakan itu, tidak akan terpengaruh oleh kuningnya kuning. Tidak dengan kuning pun, masakan itu bisa juga berwarna kuning. Sebab kuning itu adalah salah satu dari bumbu masak untuk pemberi warna kuning. Begitu juga dengan orang yang menyampaikan atau menyuluh bendangkan keyakinan atau keagamaan ini, yaitu para Datuk Malin. Karena Datuk Malin ini adalah orang yang ahli dalam bidang keyakinan atau keagamaan ini, beliau tidak akan terpengaruh oleh kedudukan maupun kekayaan duniawi serta ancaman dari orang lain dalam menyuluh bendangkan bidang keyakinan atau keagamaan ini. Bagaimana cara hidup di dunia dan bagaimana cara hidup di akhirat sesuai dengan hukum dan ketentuannya. Tujuan dan gunanya bendera atau marawa 3 warna. Tujuannya: 1. Bertujuan agar Luak Nantigo mempunyai lambang identitas dengan bendera atau marawa 3 warna. 2. Bertujuan agar para datuk dan anak kemanakan serta orang dusun, kota atau negari mengetahui dan memahami adat yang ada di Luak Nantigo yang sudah kokoh dan kuat berdirinya. 3. Bertujuan kalau para datuk, anak kemanakan serta para penduduk dan orang dari luar Luak Nantigo bila melihat bendera atau marawa 3 warna, hitam, sirah, dan kuning, mengetahui kalau Luak Nantigo adalah luak yang berdaulat dengan adatnya. Gunanya: 1. Untuk menambah marawa nan malembai awan yang ditegakkan di tepi labu kalau ada bertegak pengulu atau datuk. 2. Untuk keperluan yang menyangkut masalah adat dalam bermusyawarah dan bermufakat dan dipasang di tempat itu. 3. Agar mudah untuk mengingat masalah adat yang ada di Luak Nantigo. 4. Susunan warna lambang bendera atau marawa adat di Luak Nantigo. 1. Warna hitam, melambangkan adat dan limbago yang diwakili oleh datuk pucuk suku. 2. Warna sirah, melambangkan jadi pandai yang diwakili oleh datuk munti. 3. Warna kuning, melambangkan segi kerohanian keagamaan yang diwakili oleh Datuk Malin.
disesuaikan dengan terjadinya pembuatan atau penambahan datuk Tunku Nantigo Sajarangan, dan tidak boleh dibolak-balik susunan warnanya. Sebagai catatan, sesudah agama Islam masuk ke Luak Nantigo dan datuk beserta penduduk sudah memeluk agama Islam, lambang warna kuning ini tetap dipakai sebab warna kuning sudah dijadikan sebagai lambang kepercayaan, bukan sebagai lambang agama tertentu. Peristiwa ini terjadi waktu kaum adat dan kaum ulama membuat kesepakatan di Puncak Pato, Bukit Marapalam di Luak Nantuo pada tahun lebih kurang 1600 Masehi. Warna kuning sebagai lambang kepercayaan tetap dipertahankan dan dipakai, yang melambangkan sinar atau cahaya matahari untuk menerangi rohani dari kegelapan. Itulah mengenai Marawa 3 warna di Luak Nantigo. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.